Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di hari Senin ini kita kembali akan mempelajari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Setelah minggu kemarin kita berkenalan tentang apa itu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Hari ini kita akan mulai masuk ke bab 1, yaitu mengenai logika dan algoritma. Sebelum masuk pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterima oleh kita semua. Oke, pembahasan bab 1. Garis besar topik yang nanti kita akan pelajari itu apa aja? Yang pertama adalah apa itu logika. Yang kedua itu ada apa itu algoritma. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan algoritma dengan baik. Lalu apa yang dimaksud dengan peta minda atau mind map. Dan bagaimana mengkomunikasikan algoritma dengan menggunakan mind map. Sebelum mulai pembelajaran, pernahkah Anda mengalami kebingungan saat akan melakukan sesuatu? Contoh sederhananya seperti ini. Misal ketika hari ini Anda akan berangkat ke sekolah, mungkin sebagian dari Anda akan berpikir, bagaimana saya akan sampai besok di sekolah? Jam berapa besok saya harus bangun? Bagaimana Anda akan sampai di sekolah? Apakah naik motor, naik angkot, ataupun jalan kaki? Nah, bagaimana Anda akan memutuskannya? Nah, di bab ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah alur kegiatan dengan menggunakan metode. Salah satunya adalah peta minda. Penasaran? Let's go to class. Yang pertama, kita mulai dengan apa itu logika. Nah, mungkin teman-teman eh, kadang suka muncul pandangan atau persepsi seperti ini. Laki-laki itu berpikir dengan logika katanya. Terus kalau perempuan itu mengutamakannya perasaan gitu. Nah, sebenarnya logika itu apa sih? Nah, logika berasal dari bahasa Yunani, ya, dari kata logos, yang artinya bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Dalam pembahasan ini, logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Jadi, logika ini nantinya akan dibagi menjadi dua macam ya. Yang pertama ada rasional dan yang kedua ada moralitas. Nah, rasional itu berpikir secara nyata gitu. Misalnya ketika ada benar ataupun salah gitu. Benar dan salah. Nah, itu keputusan yang nyata. Misalnya seperti ini. Ketika Anda mencontek di kelas gitu ya, sedangkan peraturannya itu tidak boleh. Nah, berarti Anda sudah melakukan kesalahan gitu. Tidak dibenarkan untuk mencontek di kelas. Ataupun misalnya sudah jelas dinding itu berwarna biru gitu. Namun Anda menyebutnya berwarna merah gitu. Nah, itu secara rasional itu pasti gitu. Nah, tapi kalau secara moralitas itu lebih ke sopan santun dan etika gitu. Misalnya ketika Anda ditanya oleh teman Anda, misalnya apakah saya gendut? Nah, karena Anda tidak ingin menyakiti perasaannya gitu, dengan etikanya, maka Anda menyebutkan bahwa oh tidak gitu. Padahal kenyataannya ya memanglah gendut gitu. Nah, kemudian apa manfaat setelah mempelajari logika? Yang pertama, itu menjaga supaya kita selalu berpikir benar dan menggunakan asas-asas sistematis gitu ya. Kemudian yang kedua ada membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang.
Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang keempat, meningkatkan cinta, kebenaran, dan menghindari kesesatan bernalar. Nah, jadi si logika ini harus tetap kita pakai ya. Jadi tidak terlalu mengandalkan tadi moralitas perasaan gitu. Tetap harus juga berpikir secara logika. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai logika, nah sekarang apa itu algoritma? Nah, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan yang logis atau masuk akal untuk mencapai sebuah tujuan. Baik, contohnya seperti ini. Misal ketika Anda akan sarapan di pagi hari, namun ternyata Ibu lupa untuk membuatkan sarapan karena terburu-buru hendak ke pasar. Nah, maka mau tidak mau Anda harus memasak nasi goreng sendiri untuk sarapan misalnya. Nah, bagaimana langkah-langkah yang akan Anda eh, lakukan untuk membuat nasi goreng tersebut? Nah, maka mulailah Anda berpikir di sana dan menyusun, meruntut, lalu memilih, oh iya, lalu adalah lalu eh, ada runtutan atau algoritma seperti ini. Nah, yang pertama, siapkan wajan dan tuangkan secukupnya dan tuangkan minyak secukupnya, lalu panaskan. Nah, kemudian masukkan rempah-rempah berupa daun bawang ataupun bawang merah ataupun bawang putih dan lain sebagainya ke dalam wajan tersebut. Nah, yang selanjutnya masukkan nasi secukupnya, lalu tuangkan bumbu penyedap seperti garam, gula, ataupun penyedap rasa, ataupun kecap dan sebagainya sesuai selera. Nah, yang terakhir, jangan lupa diaduk dan nasi goreng siap disajikan. Nah, itulah contoh algoritma sederhana. Gitu ya. Jadi, balik lagi, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan yang logis atau masuk akal untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dalam algoritma nasi goreng ini, tujuannya adalah ingin membuat nasi goreng. Nah, maka harus ada serangkaian langkah-langkah yang memang disusun, terurut gitu. Jadi tidak boleh sembarangan. Misalnya, yang pertama itu malah masukkan nasi secukupnya, lalu tuangkan bumbu penyedap. Sedangkan wajan dan minyaknya pun belum disiapkan gitu kan. Jadi nantinya ambigu gitu. Jadi tidak tidak akan sesuai gitu, tidak akan mencapai tujuan untuk membuat nasi goreng tersebut. Bayangkan oleh Anda ketika ingin membuat sebuah nasi goreng gitu ya, Anda malah tidak menyiapkan wajan dan minyaknya dulu gitu. Kalau langsung dimasukin ke katel itu nasi gitu. Nah, itulah. Nah, kemudian ciri-ciri algoritma ya di sini. Ciri-ciri algoritma. Yang pertama itu ada keterbatasan. Jadi algoritma itu harus beres gitu, harus berakhir setelah tercapai tujuan. Tadi dalam algoritma nasi goreng misalnya, ketika sudah mencapai tujuan membuat nasi goreng ya sudah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada kepastian. Jadi setiap langkah atau setiap urutan tadi langkah-langkahnya ya tidak boleh bermakna ganda atau ambigu. Misalnya tadi tuangkan misalnya bawang. Nah, tuangkan bawang. Nah, kan bawang apa di sini? Ada bawang daun, ada bawang merah, bawang putih. Nah, ini maknanya ambigu gitu. Kalau misalnya mau bawang daun, ya maka di sana jelaskan bawang daun gitu. Ataupun bawang merah dan sebagainya, jelaskan. Nah, kemudian ada input atau dan output. Jadi ada permasalahan dulu tadi. Permasalahannya ingin membuat nasi goreng. Nah, outputnya hasilnya ya nasi goreng tadi gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada efektivitas. Jadi, waktu pengerjaannya itu harus dikerjakan dalam waktu yang wajar gitu. Tadi kan membuat nasi goreng itu hal urutannya, langkah-langkahnya, algoritma nasi goreng itu wajar gitu, efektif. Tidak misalnya oke yang pertama adalah
tuangkan minyak, siapkan wajan, lalu misalnya panaskan gitu. Nah, setelah itu misalnya Anda kemudian kita pergi dulu ke warung untuk beli. Nah, itu kan tidak efektif gitu. Makanya waktu pengerjaannya pun harus efektif gitu. Nah, kemudian di sini ada teknik penulisan algoritma. Nah, yang pertama ya, ada bahasa natural. Nah, bahasa natural atau bahasa sehari-hari biasanya dapat ditemukan di kemasan makanan ataupun kemasan barang ya, berupa petunjuk penggunaan barang, contohnya mie instan. Ya, kita sebutkan saja contohnya misalnya di dalam kemasan pop mie biasanya. Buka misalnya cup, lalu ambil bumbunya, masukkan bumbunya biasanya kan, lalu tuangkan air panas. Nah, tutup kembali, tunggu 3 menit. Nah, setelah 3 menit baru siap disajikan. Nah, itu bahasa-bahasa sederhana gitu, yang memang bahasa-bahasa sehari-hari gitu. Algoritma tadi sama dengan algoritma nasi goreng juga sama ya. Nah, kemudian yang kedua ada pseudokode gitu ya, atau kode semu. Nah, contohnya rumus matematika. Nah, misalnya kan cara ingin menemukan volume kubus misalnya. Rumusnya misalnya panjang kali lebar kali tinggi. Kan biasanya diketahui panjangnya 3 cm misalnya, lebarnya 2 cm, tingginya misalnya 1,5 cm. Nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi 3 kali 2 kali 1,5 hasilnya berapa? Misalnya hasilnya 3 berarti 3. Nah, itu ataupun rumus fisika ataupun kode pemrograman gitu ya. Nah, yang terakhir ini ada petaminda ya. Jadi menulis algoritma menggunakan simbol atau diagram, mungkin ya pernah pernah melihat diagram gambar-gambar. Nah, ini ini contohnya adalah petaminda gitu. Nah, kemudian ada struktur dasar algoritma. Nah, yang pertama runtutan. Ketika akan membuat sebuah algoritma, maka kita biasanya akan berpikir menemukan cara sebanyak mungkin untuk mencapai sebuah tujuan gitu ya. Jadi rencana itu banyak banget gitu. Nah, misalnya tadi algoritma nasi goreng nih. Kita meruntut terlebih dahulu misalnya. Oh iya, yang pertama itu apa dulu gitu? Apa yang harus saya siapkan? Oh, saya harus menyiapkan bahan-bahannya misalnya, mengecek dulu, oke ada, ini ada, ini ada. Nah, setelah itu baru berpikir ya. Nah, ini ya runtutan namanya. Nah, setelah itu ada pemilihan. Setelah misalnya ada rencana A, rencana B, rencana C, nah baru kita pilih sesuaikan dengan kondisi. Misalnya di pagi hari, saya yang penting bisa makan nasi goreng aja gitu. Gak perlu harus spesial pakai telur ataupun pakai daging gitu, karena waktunya akan lama. Nah, ini pemilihan nih, yang paling efektifnya itu yang mana gitu. Nah, kemudian pengulangan. Nah, ketika misalnya, oh ternyata gagal, ini, oh berarti saya harus mencoba dengan cara yang lain gitu. Karena kan tadi runtutannya ada plan A, plan B, plan C. Itu struktur dasar dari algoritma. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Nanti untuk apa itu mind map, peta minda, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Kalau tidak salah jadwalnya itu video conference. Jadi kita pun nanti akan langsung praktek eh, menggunakan aplikasi di handphone kalian untuk membuat sebuah peta minda. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Nah, nanti apabila ada yang tidak paham, itu bisa ditanyakan, mau itu di kolom komentar, baik itu di jam pelajarannya ataupun di kolom komentar pribadi, silakan. Nanti insya Allah ketika ada waktu, saya akan mencoba menjawab mengenai apa yang ditanyakan tadi. Oke, jangan lupa untuk tetap aktif ya berdiskusi, karena sesuai dengan kontrak belajar kita akan ada penambahan poin, dan bagi yang pasif itu akan ada pengurangan poin. Oke, karena hari ini pun
hari Senin pun berbentrokan mungkin kalian dengan praktikum, jadi saya tidak akan terlalu panjang, dan nanti mungkin akan ada kuis mengenai materi yang tadi disampaikan di eh, Google Form. Jadi nanti kalian boleh mengisi dan batas waktunya mungkin agak panjang gitu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.